Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kolom pada hari ini akan segera kita mulaikan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1, tak kita menyerahkan. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kembali lagi kami anak-anak-Mu sujud, menyembah dan merendahkan diri pada hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah kolom ini. Layakkanlah kami ya Tuhan dalam persekutuan ini, karena kami sadar kami masih sering mengecewakan hati Tuhan. Kami masih hidup dalam dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Maka dari itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami terbebas dari dosa. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Amin. Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya
menyelamatkan diriku. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil dan hiduplah dalam damai sejahtera. NKB nomor 21 ayat 1, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami sungguh percaya Engkau mengaruniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, hikmat untuk kami menjalankan tugas panggilan gereja-Mu. Kami percaya ya Tuhan, hari ini dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami akan dimampukan untuk membaca firman-Mu dan mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu, dan umat yang akan mendengarkannya, semua diurapi dengan kuasa-Mu yang kudus. Ini kami ya Tuhan yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat pada 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Dan supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada
di dalam hati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Apa sebenarnya arti atau makna dari hidup? Pencarian makna hidup mungkin telah menjadi subjek pertanyaan yang terus dicari jawabannya oleh kita umat manusia. Sepanjang sejarah manusia telah membuat berbagai gagasan tentang makna kehidupan lewat filsafat dan agama. Manusia juga telah membuat kehidupan ini dan selama berabad-abad hanya untuk menemukan jawaban tentang apa makna kehidupan. Sebuah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku yang ditulis tahun 1943. Di akhir puisinya ia mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kutipan ini sedikit menunjukkan bagaimana gambaran manusia memaknai hidup. Banyak orang di dunia ini mengingini hidup, bahkan hidup yang lama, hidup yang langgeng. Demi hidup itu manusia selalu berjuang untuk mendapatkannya, mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Pertanyaan tentang hidup dan bagaimana mendapatkannya rupanya selalu ada dalam sejarah kehidupan manusia. Hari ini pun dalam renungan Gemim dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 1-10, kita diperhadapkan dengan pertanyaan tentang hidup. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan asli berbahasa Yunani, kata hidup diterjemahkan dari dua istilah yang mengandung makna yang berbeda. Pertama dari kata bios, yang berarti hidup yang fana, yang bersifat duniawi. Kedua dari kata soi, yang berarti hidup yang kekal, yang bersifat surgawi. Kitab 1 Yohanes khususnya pada pasal 1 ayatnya yang kedua, firman Tuhan melalui rasul hendak menyaksikan dan mendorong umat gereja Tuhan untuk memiliki soi, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini bukan berarti immortal, hidup yang tidak pernah mati. Dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang kedua, hidup kekal di sini bukan tidak pernah mati, tetapi meski ada kematian, kematian bukanlah akhir dari kehidupan ini, melainkan jalan untuk melanjutkan hidup dalam pembaharuan surgawi. Hidup kekal di sini juga bukan nanti sesudah kematian, tetapi telah dimulai sejak sekarang kita hidup di dunia ini dan tetap berlangsung meski ada dalam kematian fisik dan terus berlanjut hingga kebangkitan kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana untuk beroleh hidup yang kekal? Sebagaimana yang tertulis di ayat yang ketiga, bahwa hidup kekal ada dalam persekutuan dengan Kristus. Bagaimana hidup dipersekutukan dengan Kristus? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5-7, hidup dalam terang dan bukan dalam kegelapan. Apa yang maksudnya hidup dalam terang? Kata Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayatnya yang ke-12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena di dalam Dia yang adalah terang itu sendiri tidak mungkin ada gelap. Persekutuan hidup bersama dengan Tuhan Yesus akan menuntun kita yang pernah berada di dalam kegelapan keluar dan meninggalkan kegelapan, dan dia akan hidup di dalam terang kasih Tuhan.
Selanjutnya kita akan bersaksi menjadi garam dan terang bagi semua orang, mengikuti sang terang dunia, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai orang percaya memaknai hidup ini? Hidup berarti mengikuti kehendak Kristus dan mengikuti cara pandangnya Kristus, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Ketika dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, dan pergumulan hidup, maka orang yang hidupnya dipersekutukan dengan Kristus akan memiliki jalan yang dikehendaki oleh Kristus. Sokrates mengatakan, kehidupan yang tidak teruji adalah kehidupan yang tidak ternilai, yang tidak bernilai. Hidup bukan sekedar memilih jalan yang mudah, tetapi jalan yang menyelamatkan, yaitu berjalan dalam terang kasih Kristus. Di dalam Dia ada terang, dan di luar Dia ada kegelapan. Hidup di dalam Yesus adalah sebuah kehidupan yang baru, yang sangat berbeda dengan kehidupan biasa. Tetapi hidup yang berdasarkan pada pengenalan akan Kristus yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ia telah datang ke dalam dunia untuk menyatakan dirinya sebagai firman yang hidup. Allah adalah kasih, dan sebagai keluarga Kristen, Ia menghendaki setiap anak-anaknya hidup di dalam tindakan dan perbuatan yang penuh dengan belas kasih sebagai hidup yang sesungguhnya hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 289 ayat 1 sampai 3, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah bertahta di dalam sorga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah KKRT pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami hari ini, tentang bagaimana kita orang percaya mampu memahami
bagaimana hidup yang benar dalam Kristus. Bagaimana kita sebagai orang percaya mampu menanggapi berbagai tantangan roh zaman lewat praktek-praktek kehidupan kita. Firman-Mu pada hari ini juga mengajarkan agar jemaat memiliki hikmat yang benar dan mampu menyatakan terang Kristus di dalam dunia. Kami mengucap syukur atas itu semua ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk warga Jemaat Gemim Bukit Muria Winangun dari kolom 1 sampai kolom 17. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, mempererat tali kebersamaan kami agar kami terhindar dari konflik dan perpecahan. Agar kami hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Untuk warga jemaat yang ada dalam pergumulan dan persoalan, kami tahu ya Tuhan Engkau mengetahui itu semua. Kiranya Engkau menolong kami karena kami yakin dan percaya persoalan atau pergumulan yang Engkau berikan itu untuk memperkuat iman dan percaya kami kepadamu. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Gemim Bukit Muria Winangun. Berkati ketua jemaat, para pendeta pelayan, para tenaga pelayan, pro kantor, tim multimedia, kostor. Kiranya Engkau memberikan kami kemampuan untuk dapat melayani dengan tulus dan sepenuh hati, agar kemuliaan Tuhan dapat kami sampaikan. Berkati para penatua dan syamasi dari kolom 1 sampai kolom 17. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam tanggung jawab mereka dan teladan mereka di jemaat. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini dalam usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar pandemi COVID-19 ini bisa terlewati. Berikan hikmat kepada kami agar kami dapat tetap terus mengikuti himbauan dari pemerintah, mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ya Tuhan, tidak lupa kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat dikelola dengan baik dan menjadi berguna bagi kebesaran kerajaan-Mu yang ada di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi sedunia, mestilah busuk supaya tumbuh dan segar di panas surya mematah. Berbuahlah buah yang pun besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara.
Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Saat teduh.